Halo pembelajar hebat. Selamat datang di video pembelajaran implementasi kurikulum Merdeka. Belajar kreatif, aktif, mandiri, dan setara. Sebelum memulai pelajaran, pertama-tama kami ucapkan selamat kepada Anda yang telah menjadi peserta didik di PKBM Tanda Genap. Karena kami yakin bahwa Anda akan menjadi peserta didik yang hebat, terus semangat dalam belajar demi meraih cita-cita. Jangan lupa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena diberikan nikmat sehat dan keimanan. Sebelum memulai belajar, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing agar pelajaran ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video bahan ajar mata pelajaran sejarah. Hari ini kita akan mempelajari sejarah Indonesia tentang manusia, ruang, dan waktu, kelas 10 bab 1. Sebelum kita masuk ke dalam materi, mari kita simak pertanyaan berikut ini. Bagaimana kehidupan manusia dan suatu masyarakat terekam dalam lintasan waktu? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, silahkan teman-teman dengarkan penjelasan materi ini. Terima kasih. Materi yang pertama tentang pengantar ilmu sejarah. Adakah dari kalian yang gemar minum kopi? Nah, ketika kalian melihat secangkir kopi dan biji-biji kopi, dapatkah kalian menjelaskan bagaimana masyarakat Indonesia mengenal kopi? Bagaimana keterkaitan kopi dengan sistem tanam paksa pada masa kolonial yang pernah terjadi pada tahun 1830 sampai 1870? Secara geografis, Indonesia berada di jalur gempa teraktif yang dikelilingi oleh 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Hindia Australia, sehingga disebut sebagai cincin api Pasifik. Gak heran dong kalau Indonesia kerap kali mengalami peristiwa alam seperti gempa bumi, gunung meletus, badai, dan sebagainya. Bahkan peristiwa-peristiwa tersebut telah membentuk siklus yang terjadi sejak ribuan tahun silam. Gimana kita dapat menarik kesimpulan dari serangkaian peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau dan masa terjadi hingga hari ini? Contohnya kayak peristiwa gunung meletus Krakatau yang meletus pada tahun 1883. Untuk mengetahui dan memahami kehidupan manusia dan masyarakat yang terjadi pada masa lampau, kalian memerlukan suatu ilmu yang disebut sebagai ilmu sejarah. Pada bab ini, kalian akan mempelajari ilmu sejarah secara singkat, sejarah kehidupan manusia dan masyarakat Indonesia pada masa lampau, serta bagaimana melakukan penelitian sejarah. Kok bisa ya disebut sejarah? Merujuk istilah sejarah dalam bahasa Indonesia, menurut beberapa ahli berasal dari bahasa Arab, yaitu sajaratun, yang berarti pohon kayu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah sejarah mengandung 3 penjelasan, yaitu asal-usul silsilah, kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau, riwayat, tambo dan cerita, dan pengetahuan atau uraian tentang peristiwa dan kejadian yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Dalam bahasa Inggris, istilah sejarah dinyatakan dalam kata history atau catatan tentang peristiwa yang terjadi pada masa lampau berupa peristiwa dalam kurun waktu tertentu suatu negara atau subjek negara lain. Dalam bahasa Yunani, sejarah berasal dari kata historia yang memiliki arti orang pandai. Dan menurut sejarawan Kunto Wijoyo, kajian ilmu sejarah bukan mitos belaka, karena ilmu sejarah mempelajari peristiwa yang sungguh terjadi dan nyata. Keberadaan ilmu sejarah bisa dilacak sampai abad ke-5 sebelum Masehi, melalui kehadiran karya Herodotus yang berjudul History, tentang sejarah perang Yunani dan Persia. Ketika menulis tentang perang tersebut, Herodotus sudah menggunakan berbagai sumber sejarah baik melalui pengamatan, prasasti, dan cerita lisan, sehingga karyanya sudah memenuhi prosedur ilmiah. Herodotus adalah pelopor penulis sejarah sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan, dan atas jasanya Herodotus dijuluki sebagai Bapak Sejarah. Seseorang yang mempelajari dan menyampaikan sejarah dengan menggunakan sumber informasi dari masa lalu disebut sebagai sejarawan.
Dan melalui sejarah banyak loh manfaat yang bisa kamu dapatkan. Salah satunya menumbuh kembangkan kecakapan ilmiah seperti mencari sumber atau heuristik, memilah sumber atau verifikasi, dan menganalisis sumber sejarah atau interpretasi. Nah, demikianlah materi penjelasan tentang asal-usul ilmu sejarah yang perlu kamu ketahui. Setelah kalian mengetahui asal-usul ilmu sejarah, maka lakukanlah diskusi dengan kelompok kalian terkait mengapa kolaborasi antara sejarawan dan ahli bahasa sangat penting dalam memahami asal-usul sejarah. Lalu, apa manfaat dari kolaborasi antara sejarawan dan ahli arkeologi dalam mempelajari asal-usul sejarah? Materi selanjutnya tentang diakronis dan sinkronis dalam sejarah. Yang namanya sejarah itu biasanya tidak hanya teks saja yang terlihat, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak terlihat. Misalnya seperti latar belakang budayanya, nilai sosial yang ada pada masanya, dan yang lainnya. Oleh karena itu, agar kalian bisa menceritakan sebuah peristiwa sejarah, kalian harus memiliki pemahaman yang baik agar tidak salah dalam menjelaskan. Nah, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara berpikir diakronik dan sinkronik. Bagaimana sih cara berpikir seperti itu? Mari kita mulai pembahasannya. Kita mulai terlebih dahulu dengan cara berpikir diakronik. Secara etimologis, kata diakronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu dia dan kronos. Dia artinya melintas, melampaui, atau melalui. Sedangkan kronos artinya perjalanan waktu. Jadi, diakronik adalah sebagai peristiwa yang dalam prosesnya melewati perjalanan waktu karena subjek dalam sejarah berhubungan dengan segala sesuatu dalam sudut pandang waktu. Sebagai contohnya, pada peristiwa Sumpah Pemuda bulan Oktober tahun 1928, harus dijelaskan pula peristiwa-peristiwa yang menjadi latar belakangnya. Oh iya, cara berpikir diakronik selalu dikaitkan dengan cara berpikir kronologis loh. Tetapi sebenarnya beda. Kronologi berasal dari bahasa Yunani. Kronos adalah waktu dan logos adalah ilmu atau uraian. Jadi, pengertian kronologi adalah ilmu tentang waktu membantu dalam menyusun peristiwa-peristiwa sesuai dengan urutan waktu terjadinya. Nah, jadi kalian sudah tahu ya perbedaan diakronik dan kronologi. Jika diakronik adalah cara berpikir, maka kronologis adalah ilmu bantunya. Selain kronologi, di dalam diakronik ada istilah periodisasi, yang mana artinya adalah pembabakan waktu dalam sejarah dengan cara menghubungkan berbagai peristiwa sesuai dengan masanya dalam satu periode. Selanjutnya, kita ke cara berpikir sinkronik. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu apa itu cara berpikir sinkronik? Secara etimologis, berpikir sinkronik itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu sinkronos, yang berarti terjadi secara bersamaan, di mana cara berpikir sinkronik ini mengutamakan penggambaran ruang yang meluas, namun tidak terlalu memikirkan dimensi waktunya. Sebagai contoh, dalam memahami kondisi ekonomi saat ini, seseorang harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti lapangan kerja, tingkat inflasi, dan pertumbuhan ekonomi pada saat ini. Jadi, berpikir sinkronik ini kita fokus pada peristiwanya, bukan urutan waktunya. Berpikir sinkronis dalam belajar sejarah mendorong kalian untuk menjelaskan secara terperinci mengenai konteks atau situasi dan kondisi suatu masyarakat, hubungan sebab akibat, hubungan atau korelasi antar faktor. Nah, dari penjelasan tadi, gimana jika dilihat dari penjelasannya, cara berpikir diakronik dan sinkronik itu sangat penting bagi kehidupan kita, bukan? Demikian penjelasannya tentang ilmu sejarah. Sampai di sini, apakah kalian sudah sedikit memahami tentang ilmu sejarah terkait konsep manusia, ruang, dan waktu? Jika masih bingung, dapat kalian sampaikan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tetaplah menjadi pelajar yang hebat, aktif, kreatif, dan mandiri. Terima kasih.